Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 323 Perjalanan ke Desa Siahe. Henry, kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke Desa Siahe? Wang Erlang bertanya dengan bingung sambil duduk di Land Rover milik Henry. Baru pagi ini, Henry tiba di perusahaan. Setelah membuat pengaturan sederhana untuk pekerjaannya, dia membawa Wang Erlang keluar. Baru setelah dia masuk ke dalam mobil, Wang Erlang mengetahui bahwa tujuan Henry sebenarnya adalah Desa Siahe, tempat dia berada. Lahir. Ada apa? Apakah kamu tidak senang ketika aku pergi ke tempatmu? Henry bertanya sambil tersenyum. Gao, aku senang. Ini sedikit aneh. Ini hanya desa pegunungan yang miskin, kata Wang Erlang sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Erlang, kamu salah. Mungkin di sana bukan desa pegunungan yang miskin. Mungkin ada kekayaannya, tapi kamu tidak menyadarinya. Kamu harus pandai menemukan aspek baik dari setiap tanaman dan pohon, berkata dengan ringan. Henry, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Anda akan tahu jika saya berbohong ketika kita sampai di sana. Ngomong-ngomong, Henry, bisakah Anda menghentikan mobil untuk membeli beberapa barang di supermarket untuk dibawa pulang kepada orang tua dan penduduk desa saya, agar saya dapat memiliki wajah, kata Wang Erlang dengan tatapan memohon. Erlang, aku ingin memuji idemu. Tidak buruk, sangat bagus. Setelah Henry selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menepuk bahunya. Ketika dia tiba di supermarket, Wang Erlang hendak keluar dari mobil ketika dia melihat Aaron berjalan mendekat, memandang Henry dan berkata, Henry, semuanya sudah siap. Oke, minta saja sopirnya untuk mengikuti mobilku, dan aku akan memimpin jalan. Aaron segera mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Wang Erlang mengikuti pandangan Aaron dan melihat bahwa itu adalah truk besar berisi beras, tepung, minyak dan berbagai kebutuhan sehari-hari, hampir membeli semua barang di supermarket. Hal ini membuatnya menangis. Henry, berhentilah membuat keributan seperti itu. Kamu sudah memikirkannya. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Henry memelototinya dan berkata. Wang Erlang tidak berbicara, tetapi sudut matanya basah. Hanya sedikit orang di desanya yang keluar bekerja karena takut ditipu oleh dunia luar. Dia dan Sudirman melarikan diri karena mereka tidak mau tinggal di desa pegunungan yang sepi. Sudirman awalnya ditangkap oleh Raja Elang. Karena dia menculik Zhao Aqiang, dia ditundukkan oleh Henry dan datang ke Henry. Pada saat itu, mereka tidak tahu apakah Henry adalah orang baik atau jahat, dan mereka tidak mengenal karakternya. Setelah sebulan bergaul, Henry hanya memberi mereka kejutan dan kejutan bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Terutama ketika dia memikirkan orang-orang yang dilatih Donald di pangkalan, dan bagaimana Donald, di bawah bimbingan Henry, dengan cepat menerobos seni bela diri dan mencapai kekuatan menakutkan dari Dao Surgawi tingkat pertama. Wang Erlang terdiam. Henry melirik Wang Erlang dan bertanya sambil tersenyum, apa yang membuatmu begitu bodoh? Tidak, Wang Erlang berkata cepat, biar ku tebak, kamu mungkin merindukan seorang janda kecil di desa.
Henry bertanya dengan nada menggoda. Henry, bagaimana kamu tahu bahwa saya berselingkuh dengan janda Zhang dari desa? Wang Erlang bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Henry tertawa terbahak-bahak. Saya bukan dewa. Bagaimana saya bisa tahu? Saya hanya bertanya dengan santai. Tapi kamu barusan yang mengakuinya sendiri. Namun, Henry tidak ingin berbicara dengannya tentang konflik antara orang tuanya dan keluarganya. Dia sudah cukup banyak mendengarnya di Gunung Tangkuban Perahu sebelumnya dan bosan mendengarnya. Erlang, bagaimana kabarmu dan Lili sekarang? Berpikir bahwa Wang Erlang tertarik pada Lili, Henry mau tidak mau menanyakan gosip. Henry, dia dan saya belum pernah memulainya sama sekali. Wang Erlang berkata dengan nada meremehkan ketika dia mendengar Lili. Henry terkejut, menatap Wang Erlang, dan berpikir, kamu tidak menyukainya lagi? Tidak. Ada sesuatu yang membuatku semakin bersemangat. Ketika Wang Erlang mengatakan ini, matanya bersinar karena kegembiraan dan tubuhnya gemetar. Ceka, lihatlah kebajikanmu. Siapa itu? Henry tidak menyangka Wang Erlang begitu bersemangat. Lilis, kata Wang Erlang dengan bangga, tertawa. Henry tiba-tiba mengerem, dan Wang Erlang membenturkan kepalanya dan menabrak bagian depan mobil. Sopir truk di belakangnya sangat ketakutan sehingga dia segera mengerem. Henry, apakah kamu akan mengalami kecelakaan mobil? Wang Erlang mengusap kepalanya dan bertanya dengan bingung. Erlang, kamu baru saja mengatakan kamu bersama Lilis, kan? Henry memverifikasi lagi. Wang Erlang terkejut, memandang Henry dengan wajah waspada dan bertanya, Henry, apakah kamu menyukai Lilis? Aduh, Wang Erlang menutupi kepalanya dan berteriak. Pria bau, apa yang kamu bicarakan, Kakak Kiang? Apakah aku tipe orang yang mencuri wanita dari saudara laki-lakiku? Tidak. Lagi pula, dengan hal semacam itu, bagaimana aku bisa menyukai saudara Henry? Henry, bisakah kamu berhenti menyerang orang begitu banyak? Dia sudah berada di level peri di mataku. Henry merasa terhibur oleh Wang Erlang. Dia menyalakan mobil dan bergerak maju. Tetapi dia sudah bertanya kepada Wang Erlang bagaimana kabarnya dengan Lilis. Ternyata setelah Henry pergi ke rumah Lilis untuk mengambil barang bukti hari itu, dia pergi ke kota Garut. Lilis sangat gugup setiap hari. Takut Wang Guoqing akan mengetahuinya. Dan selalu merasa Wang Guoqing akan tahu. Jadi dia menghubungi Wang Erlang, yang meninggalkan nomor teleponnya saat itu. Si cantik berinisiatif untuk menghubunginya, dan Wang Erlang sangat gembira. Sayangnya, dia sedang berlatih di bawah bimbingan Donald pada saat itu dan sangat menderita. Di satu sisi, dia sedang dilatih Donald. Itu sebabnya Wang Erlang ingin menantang Donald lagi dan lagi, dan ingin mengalahkan Donald dan keluar secepatnya, tapi tidak berhasil sampai akhir. Ketika Henry mengambil kembali Wangwo Plaza, Wang Erlang dibebaskan dan pergi ke rumah Lilis malam itu. Dalam kurun waktu tersebut, kedua orang tersebut semakin bersemangat karena jarak yang jauh di antara mereka. Wajar saja jika kayu kering bertemu dengan api, langsung terbakar, dan akibatnya tak terkendali. Meskipun Wang Erlang terlihat jelek dan berperilaku tidak anggun, dia sangat maskulin di ranjang dan menghormati Lilis seperti peri. Kecuali Sudirman, Puan dan Luffy,
Tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Bahkan Henry dan Wang Erlang tidak mengatakan apa-apa. Dia khawatir Henry akan marah ketika bertanya hari ini. Jadi bicaralah. Kamu bocah. Beritahu aku sebelumnya jika hal seperti ini terjadi lagi. Baru 3 hari yang lalu, aku menyesuaikan staf dan hampir menyesuaikannya. Jika itu terjadi, kamu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Henry memelototi Wang kata Wolf sambil melirik. Henry, saya salah. Saya berjanji akan menceritakan semuanya kepada Anda di masa depan. Diam, bagikan hal-hal menjijikkan itu dengan orang lain. Aku tidak tertarik padamu, Henry. Wang Erlang menunduk dan tidak berkata apa-apa. Bab 324 Desa Siahe. Saat mobil melaju ke depan, perlahan-lahan keluar dari jalan raya, lalu melaju ke jalan tanah, lalu perlahan bergerak maju, dan akhirnya sampai di jalan pegunungan. Saat berjalan di jalan pegunungan, Henry menyadari betapa bijaksananya dia mengendarai kendaraan off-road Land Rover ini. Lupakan gundukan di jalan tanah, sesekali lubang dan batu besar di jalan pegunungan tidak mungkin dilakukan oleh mobil biasa. Untuk bangun, jika itu mobil sport Ferrari milik Mariam, maaf, percuma saja jika tidak bisa dikendarai di jalan tanah. Henry tidak berbicara, tetapi hatinya terkejut. Dalam lingkungan dan tempat seperti itu, tidak heran ada kemiskinan seperti itu. Saya ingat ketika saya pertama kali menjadi penjaga keamanan, baju saya ditambal berulang kali. Saya benar-benar sangat miskin. Agak aneh pada saat itu, tetapi sekarang berjalan di jalan pegunungan ini, saya memahami alasan kemiskinan. Setelah berkendara melalui lebih dari 40 mil jalan pegunungan yang terjal, Henry bahkan tidak tahu seberapa jauh dia dari pusat kota Bandung. Erlang, setiap kali kamu keluar, apakah kamu naik mobil atau keluar? Henry berbicara lagi setelah hening lama. Henry, di mana kita bisa mendapatkan mobil? Orang-orang miskin di sana hanya memiliki sedikit ternak dan kuda, dan pada dasarnya mereka harus berjalan kaki. Sudirman dan saya pergi ke kota Bandung selama sehari untuk pertama kalinya. Di saat itu, kami karena dia merindukan dunia luar, dia berjalan cepat. Wang Erlang mengingat adegan meninggalkan desa sebulan yang lalu seolah-olah baru kemarin, yang membuat perasaannya semakin kuat. Erlang, jangan khawatir, saya akan membuat desa kaya. Henry melihat ke depan dan berkata dengan tegas. Henry, aku percaya padamu. Aku, Wang Erlang, bersumpah demi Tuhan bahwa jika desa Siahe kita bisa menjadi kaya, aku, Wang Erlang, dan saudara-saudaraku akan hidup untukmu dan mati untukmu. Janji Henry menyentuh hati Wang Erlang. Mengenai keracunan Henry dan konflik dengan keluarga Sen dan Bang Tianyi, Wang Erlang dan yang lainnya mengetahuinya. Tetapi mereka tidak berani bergerak tanpa menerima instruksi dari Henry. Dikatakan bahwa membesarkan tentara selama 1000 hari dan menggunakannya untuk waktu yang singkat, karena Henry membayar mahal untuk merekrut mereka. Hal ini jelas bukan untuk mendukung orang-orang yang menganggur dan makan makanan gratis. Erlang, kamu terlalu banyak berpikir. Saya masih mengatakan hal yang sama. Saya harap kamu hidup dan hidup dengan baik. Adapun musuh, saya tidak akan membunuh siapapun. Hati Henry juga tersentuh oleh sumpah Wang Erlang, dan dia juga sangat tersentuh.
tapi dia tidak meminta apapun karena itu. Dia tahu apa yang dia inginkan dan apa tujuannya. Henry, kita akan sampai di sana saat kita turun gunung. Wang Erlang menunjuk ke rumah-rumah yang tersebar di kaki gunung dan berkata. Henry mengangguk dan melihat ke atas. Yang dia lihat hanyalah rumah jerami. Desa ini terletak di atas tanah datar yang dikelilingi pegunungan. Pegunungan yang mengelilinginya seperti mangkuk, dan tanah datar tempat desa itu berada bagaikan dasar piring yang mengalir perlahan melalui tengah desa. Meski jaraknya masih agak jauh, Anda sudah bisa mendengar gonggongan anjing dan kicauan ayam, bebek, dan angsa, ditambah kicauan burung di pegunungan dan hutan. Serasa menjalani kehidupan pedesaan di desa pegunungan. Saya tidak tahu apakah itu karena dia telah tiba di rumah, tetapi mata Wang Erlang penuh dengan kegembiraan. Dia mengangkat pantatnya dari waktu ke waktu sambil duduk di kursinya dan melihat sekeliling, berharap dia bisa muncul di desa sepanjang waktu tiba-tiba. Meskipun gerakan kecil Wang Erlang tidak disengaja, hal itu memiliki perasaan berbeda di mata Henry. Nostalgia dan kasih sayang kekeluargaan tidak akan pernah bisa dilepaskan begitu saja. Desa ini harus meninggalkan jejakku di sini. Walaupun pertama kali saya datang ke sini hanya karena penasaran dan bahkan dengan mentalitas untuk mencobanya, kini telah berubah menjadi mimpi indah yang akan segera terwujud. Begitu mobil melaju ke desa Siahe, Wang Erlang membuka jendela dan berteriak, "Saya, Wang Erlang, kembali." Meski suaranya terbatas, namun bergema di pegunungan dalam waktu yang lama. Banyak orang bergegas keluar rumah ketika mendengar teriakan tersebut. Henry, juga di bawah komando Wang Erlang, memarkir mobilnya di sebuah desa yang dikelilingi oleh pertigaan sungai, membentuk dataran tinggi yang bulat dan datar. Di sana terdapat pohon belalang besar yang telah tumbuh selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tidak ada empat. Aku tidak bisa memikirkannya. Saat mengemudi sepanjang jalan, Henry sudah tersentak dan merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Setelah mobil berhenti, dia melompat keluar dan meregangkan tangan dan kakinya. Wang Erlang mengeluarkan sebatang cerutu dari sakunya, menyerahkannya kepada Henry dan berkata, "Henry, isaplah satu." Ketika Henry melihat itu adalah cerutu, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Wang Erlang dan menggelengkan kepalanya. Wang Erlang awalnya ingin Henry melakukannya, dan dia melakukannya juga, memamerkan sikapnya yang seperti bos. Tanpa diduga, Henry tidak peduli sama sekali, dan bahkan tidak tertarik sama sekali. Saat ini, penduduk desa telah berkumpul. Mereka sangat penasaran ketika melihat kedua mobil itu. Mereka menyentuh dan melihatnya, dan sepertinya itu adalah semacam harta karun. "Hei, berhentilah menyentuhnya. Kamu tahu, meskipun kamu menghilangkan sepotong cat, keluargamu tidak akan mampu membelinya jika mereka tidak makan atau minum selama 2 tahun. Wang Erlang berkata dengan keras dari samping. "Hah, orang-orang sederhana itu begitu ketakutan sehingga mereka segera melompat ke samping." Henry mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Wang Erlang. "Ah!" teriak Wang Erlang, menutupi kepalanya dan menatap Henry dengan kebingungan di wajahnya. "Jika kamu menakut-nakuti orang lagi, berhati-hatilah. Aku akan memotong gajimu selama 1 tahun.
Henry memelototi Wang Erlang dan berkata dengan sengit. Penduduk desa sedikit bingung ketika mereka melihat pemuda di depan mereka yang lebih muda dari Wang Erlang dan tidak memiliki temperamen sama sekali. Semua orang melihat saya dan saya melihat Anda. Mereka semua menggosok tangan, mencibir dan terkikik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Teman-teman, jangan dengarkan omong kosong Wang Erlang. Kalau penasaran, naik saja dan duduk, panci dan wajan di rumahmu. Henry di akhir, saya membuat metafora yang jelas. Wang Erlang berdiri di samping dan menjulurkan lidahnya, merasa tertekan. Henry, apa yang Anda lakukan dengan panci dan wajan? Mobil ini cukup untuk dibeli oleh orang-orang di desa ini tanpa makanan atau minuman selama 5 tahun. Kalau panci dan wajan, saya ambil sebanyak yang Anda punya. Meskipun Henry mengatakannya dengan mudah, tidak ada seorang pun penduduk desa yang berdiri di sana yang benar-benar percaya bahwa itu seperti panci dan wajan di rumah. Dan tidak ada yang berani untuk bergerak maju. Hal ini membuat Henry sangat marah dan menatap Wang Erlang lagi. Sambil menunjuk ke arahnya, dia berkata, "Pergi dan atur penduduk desa untuk membongkar isi truk dan membagikannya kepada semua orang. Saya datang terburu-buru kali ini dan persiapan saya terbatas. Keluarga mana yang membagikan apa dan apa yang hilang? Buat catatan tentang itu ketika kamu datang lain kali. Aku akan menebusnya." Begitu kata-kata Henry keluar, penduduk desa segera melihat ke arah truk tersebut. Mereka melihat beras, tepung, minyak dan kebutuhan sehari-hari lainnya di dalamnya. Banyak di antaranya adalah barang-barang yang belum pernah mereka lihat atau belum pernah mereka beli sebelumnya di kota. Mereka segera tergerak, matanya penuh kerinduan, dan tatapannya pada Henry penuh dengan persahabatan dan rasa terima kasih. Bersambung.